Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Akan ada beberapa hal yang kita akan update mengenai berita-berita terbaru di market crypto. Tapi secara khusus untuk di video kali ini kita akan bahas untuk outlook Bitcoin ataupun crypto in general. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dalam video ini. Akan ada beberapa hal, kita akan melihat secara price action mungkin on weekends, apa yang akan terjadi untuk Bitcoin juga. Dan ya, kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasan, ya. Dimana kita mulai dulu dari berita-berita terbaru. Untuk saat ini kita lihat keadaan market crypto, ya, masih di area 34.100. Kalau teman-teman lihat di secara teknikalnya pun, kemarin kita sempat buat video, belum terlalu banyak pergerakan. Nanti saya akan bahas secara outlook, mungkin ini kira-kira bagaimana ya. Nah, kita lihat dulu 24 jam terakhir altcoin beberapa naik, ya. Floki ini mengalami kenaikan, ada Rune, Injective, Neo, DYDX dan beberapa kripto lainnya. Lalu ya juga ada beberapa yang mengalami koreksi sih kalau menurut saya, ya. Kita lihat dari sini ada BSV, Mina, Arbitrum dan lain-lain. Secara fear and greed, kita kembali ke dalam grid, fase grid gitu ya. Jadi ya udah mulai hijau nih karena kripto atau Bitcoin udah mulai naik. Secara sentimen pun kita udah di fase grid, oke. Tapi kalau kita lihat di financial market masih di fase fear, ya, karena memang kalau teman-teman lihat Standard and Poor Index atau saham, misalnya teman-teman lihat dari sini ya, coba kita lihat ya, tuh, teman-teman bisa lihat bahwa masih mengalami penurunan. Makanya ini menjadi salah satu indikator utama di mana ini mengalami penurunan yang cukup besar. Ya, kita bahas untuk berita terbaru. Oke, kita mulai dari plan B. Kalau teman-teman mungkin mengenal plan B dengan stock to flow modelnya sempat trending juga. Tapi kita membahas bahwa RSI, ya, Relative Strength Index, di mana Bitcoin RSI-nya ini udah mau mulai naik. Ada perbedaan sih sebenarnya kalau teman-teman lihat grafiknya plan B dengan Bitcoin in general. Ya, kalau kita teknikal kan bisa RSI juga. Pakai indikator, terus klik aja Relative Strength Index di sini. Nah, perbedaannya di sini mana ya? Kita balik. Nah, ini ke plan B-nya. Dia bukan hanya judge sentimennya doang, ya, bukan dari sentimen RSI doang. Kalau di Trading View mungkin kalau teman-teman lihat ini hanya garis birunya doang, ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini dia menggunakan di sini. Teman-teman lihat sebelah kanan ini ada months until next halving. Jadi next halvingnya ini kelihatan. Nah, kita lihat, kita sekarang udah mau di fase biru, dimana nanti di bulan April ini kan halving akan terjadi, gitu. Jadi ini udah di biru nih, bentar lagi biru tua. Dan teman-teman bisa lihat bahwa biasanya yang terjadi pada saat biru tua di sini, ini market tuh mulai mengalami kenaikan, mulai mengalami kenaikan. Ini dari 2011 ya. Kita bahas ini secara historiknya aja, secara historicalnya. Setiap biru tua, ya, ini mulai mengalami kenaikan. Ini sempat turun, ya, tapi secara tendensinya, ya, kalau turun pun nggak turun banyak. Kebanyakan bottom terjadi di warna hijau. Dan kita bisa lihat hijau, 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 bahkan di sini hijau juga. Jadi kalau kita lihat secara tren, ini kita mulai naik nih. Kalau saya rasa mungkin kita di kuartal 4 atau kuartal 1 mulai mengalami kenaikan juga. Atau at least kita stabil di area 29 ribu gitu. Baru nanti setelah halving terjadi di bulan April, mungkin Juni, Juli tahun depan, baru ini mulai mengalami kenaikan. Ini udah kembali lagi ke dalam warna merah, gitu. Jadi ini salah satu grafik yang sebenarnya simple, orang cuma asal lihat, tapi ya ini tells a story. Intinya seperti itu, ya. Semoga teman-teman menemukan ini menarik juga. Nah, ini dari TED Talks Macro, dia berkata, typical for BTC atau Bitcoin, this positive seasonality will follow through to quarter 2 of the following year. Jadi artinya biasanya Bitcoin ini mengalami kenaikan, ya, on average over the past 3 years, dalam 3 tahun terakhir secara rata-rata Oktober bisa dibilang menjadi bulan terbaiknya Bitcoin, ya, di setiap tahun. Dan biasanya bisa dibilang trennya ini berlanjut ke kuartal 1 kalau dari picture ini di sini. Tapi kalau dia bilang bisa masuk ke kuartal 2. Ya, saya rasa kalau saya lebih positif di tahun depan sih sebenarnya daripada di tahun ini. Tahun ini mungkin lebih karena tahun akumulasi seperti yang kita bahas, ya. Tinggal 2 bulan lagi sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara statistiknya juga, ini kalau teman-teman lihat ya, ini Bitcoin monthly returns, dan memang rata-rata Oktober ini bulan hijau, ya. Bahkan tahun 2021 kita sempat up 39% dalam 1 bulan. Tahun ini kita naik 26%. Walaupun ini belum close ya teman-teman, tapi kita udah naik.
Kalau kita turun mungkin 20-an, 20% mungkin bisa tercapai lah. Intinya seperti itu. Dan harusnya tren ini bisa berlanjut. Walaupun kalau teman-teman lihat secara historical November Desember ini rata-rata merah sih dari bisa bilang 2 tahun terakhir ya. Dari 2021 2022. Mungkin masih bisa merah, tapi 2024 hijau lagi. Biasanya sih seperti itu. Kita lihat 2020 ini mengalami kenaikan, merah 2 kali, hijau ya. Nah, next up kita bahas untuk berita juga di sini. Senator Amerika ya, Cynthia Lummis, dia bisa dibilang dia sue ya, atau dia bisa dibilang dia menuntut Binance dan USDT atau Tether gitu. Kenapa? Karena dia menuntut dikarenakan isu-isu geopolitikal yang lagi ada di Middle East atau di Arab sana. Ya, jadi dia menuntut istilahnya untuk transfer duitnya dan lain-lain itu menggunakan Binance maupun USDT seperti itu untuk mendanainya. Jadi dia menuntut. Dan kalau kita ngomongin tentang Cynthia Lummis sendiri, Cynthia Lummis adalah salah satu senator Amerika yang memang mensupport Bitcoin gitu. Jadi di sini dia sebenarnya support Bitcoin ya, tapi dia menuntutnya Binance dan juga USDT. Jadi dia bukan menuntut Bitcoin gitu. Jadi dia optimis dengan Bitcoin. Tapi ya kalau kita lihat yang lain seperti Binance, USDT, ya dia mungkin sedikit negatif. Ya, ini mah hanya tren sementara dengan berita sementara gitu ya. Nah, kita akan sebelum masuk ke dalam teknikal juga saya ada bahas mengenai event ya. CoinEx ini lagi ada event. Jadi kalau teman-teman yang belum ada CoinEx dan mungkin baru ya, ini pertama untuk teman-teman yang baru mulai kripto, masuk ke dalam market kripto, atau teman-teman yang memang belum punya account CoinEx, saya rasa mendingan buat saat ini. Kenapa? Karena ada bonus untuk teman-teman. Di sini tulisannya eksklusif untuk pemula. Jadi untuk teman-teman yang pemula bisa daftar, atau yang belum ada CoinEx juga kan bisa dikatakan masih pemula juga, gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa daftar dan dapat ini 159 USDT adalah kira-kira 2 jutaan. Jadi ya lumayan kalau teman-teman daftar. Ini waktunya ya sampai 8 November sampai 8 November. Oke. Nah, saya bahas sedikit ya untuk event ini biar teman-teman lebih mengerti. Jadi intinya teman-teman buka CoinEx aja. Nanti saya taruh link di deskripsi. Ya, ini ada bonusnya dan gampang sekali. Jadi teman-teman cuma sign up aja ini dapat 2 USDT. 2 USDT itu ya lumayan 30.000 untuk sign up doang. Gitu ya. Lalu kalau teman-teman deposit dapat lagi. Ini kalau teman-teman deposit $200, deposit aja $200 USDT, ya udah dapat 5 USDT. Nggak usah di trading kan ya, kecuali teman-teman mau trading. Nah, kalau di tradingkan lagi atau beli kripto lebih gede lagi. Di sini ada strateginya. Ini live event. Nah, ini kalau teman-teman mau beli kripto tambah lagi nih. Teman-teman beli apapun ya dengan jumlah berapapun 5 USDT ini langsung dapat hadiah 5 USDT. Jadi ya bisa dibilang sih udah dapat bonus lumayan gitu ya. Bisa dapat sekitar 10 USDT atau bahkan lebih, tergantung teman-teman depositnya berapa dan tradingnya berapa. Gitu. Jadi ya langsung aja cus ke sini dan register ya. Sekalian lagi ada event soalnya, jadi bisa dibilang dimanfaatkan. Dan juga ada next event ini kalau teman-teman yang memang udah sempat punya account CoinEx, jangan takut, jangan kesel-kesel juga, karena mereka juga ada trading event ya. Ini trading futures. Jadi kalau teman-teman yang trading futures ya bisa dapat 15.000 USDT ya. Ini dibagi-bagi sih hadiahnya, cuma ya lumayan. Istilahnya teman-teman trading tapi teman-teman bisa dapat hadiah juga, bonus gitu. Caranya teman-teman harus punya CoinEx, lalu tinggal buka. Nanti ini saya taruh linknya juga. Ini yang untuk gabung futures trading board. Lalu daftar dulu ya. Ini di sini daftar. Pendaftaran kalau udah berhasil tinggal ditradingkan aja. Dan di sini untuk semua pasar. Jadi teman-teman volumenya gedein aja gitu, atau lebih sering trading. Kira-kira itu. Jadi ini adalah 2 event CoinEx, futures dan juga yang newbie gitu ya, yang untuk pemula. Cek deskripsi aja teman-teman. Dan kita masuk untuk teknikal. Sebelum masuk teknikal saya bahas sedikit dulu ya. Oke, ada satu news lagi. Ada SEC di mana si Gary Gensler ya, dia bilang bahwa mereka sekarang ada 8 sampai 10 Bitcoin ETF. Dan ini yang dikatakan orang-orang bahwa satu ETF yang berhasil, kalau udah di approve satu ETF aja, biasanya ini akan
ada ripple effect, atau bisa dibilang kalau satu berhasil lebih banyak lagi akan berhasil, 2, 3, 4 atau bahkan semuanya bisa berhasil gitu. Karena kan intinya mereka punya fundamental kan sama. Hanya apakah mereka menerima crypto ETF atau tidak, itu pertanyaannya. Nah, kalau kita bahas tentang teknikal, ini menarik lagi. Kembali lagi kita ke dalam liquidity heat map di sini dari High Block Capital. Ini dari 7 hari. Kalau teman-teman lihat video saya yang terakhir, belum terlalu banyak perbedaannya secara heat map. Bisa ke level 37 ribuan, di bawah ada 38 ribu ini. Jadi kalau teman-teman tanya targetnya berapa, targetnya ini mungkin di area ini nih, garis ini ya, yang warna hijau yang cukup tinggi ini. Ini upside skenario kalau menurut saya ya, sebelum kita ada sedikit koreksi mungkin kembali ke level 32 atau 30 gitu. Namun kalau kita lihat secara ini 12 jam, jadi lebih kecil lagi secara time frame. Jadi teman-teman lihat, kalau kita lihat dari sininya, dari yang overall di sini, mungkin target area ini di atas ini nih, di atas 37.000 sedikit gitu. Mungkin yang ini, yang sell wall yang gede. Nah, tapi kita bisa lihat kenapa Bitcoin saat ini bisa dibilang sideways. Sorry, kita lihat dari sini. Bisa dibilang sideways di sini. Ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Karena ini dia di squeeze, resistance-nya gede, tinggi gitu ya. Tapi supportnya juga lumayan. Jadi ya udah trading aja di daerah ini. Slow movement. Nah, satu yang kita bisa lihat, biasanya weekend itu low liquidity. Orang-orang yang taruh order di sini, biasanya mereka cabut order mereka pada saat weekend. Oh, udah selesai. Trader-trader ya weekend juga libur gitu ya, atau institusi atau yang funds yang mau cancel order lah istilahnya, yang paus-paus besar. Nah, kalau kita lihat dari sini, dia sideways ya. Jadi teman-teman jangan tertipu dengan weekend spike atau weekend movement lah, weekend price action, karena biasanya weekend price action ini bisa mengecoh. Nah, mengecohnya bagaimana? Kalau saya lihat dari sini, condong orang pasti melihat ini lebih ke arah short. Ya, lihat dari keadaan resistance-nya tinggi, udah mengalami kenaikan, potensi cenderung lebih ke arah short. Oh, bukan short saja. Atau mungkin ini potensi top. Ya, potensi ya udahlah. Saat ini udah ada local top ya. Mungkin kita akan turun membentuk yang namanya koreksi sementara. Ya, skenario-nya mungkin seperti ini kira-kira. Nah, tapi kita tahu kalau weekend itu cenderung ada false move atau fake move seperti itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on juga, and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Jadi secara analisa, saya sendiri merasa mungkin ya masih ada potensi kita ke dalam zona ini on weekend gitu ya. Ini zona 35.000, 37.300. Ini yang sempat kita bahas di video terakhir ya. Jadi kalau kita lihat ternyata ada spike move di weekend, ya ini mungkin adalah cenderung tendensi false move gitu ya. Lalu di sini target untuk mungkin membuka posisi short, lalu koreksi sementara seperti itu. Ya, jadi di sini kita tunggu aja ya, masih sama, kita wait and see apakah dia false move naik ke atas atau dia malah ke bawah. Kalau ke bawah pun ya udah kita udah targetin, kita tahu. Nah, ini kalau saat ini kalau kita lihat, ini kita teman-teman perhatikan di sini masih ada support exponential moving average 20. Jadi ya bisa dibilang ini menjadi ketahanan lah. Bahkan kalau turun pun saya rasa ini kalau kita zoom out di sini dia belum testing EMA 50-nya, exponential moving average 50-nya. Jadi biasanya ini akan menjadi target juga sih. EMA 50. Jadi artinya apa? Jadi kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan, teman-teman bisa melihat di sini 4 hour time frame di sini sekitar level 32.000. Ini akan menjadi kisaran area supportnya untuk mungkin tahan Bitcoin ya kalau dia mengalami penurunan. Tapi ya hati-hati juga karena mungkin bisa turun karena dia udah naik tinggi gitu. Ini naik 30%. Kalau teman-teman lihat dari sini ya bisa jadi turunnya juga lumayan dalam. Artinya kalau support ini jebol bisa langsung turun ke area 30 ribuan yang seperti yang kita targetkan. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat, kita pakai Fibo sendiri, Fibonacci seperti ini. Ya areanya sebenarnya di area 4 hour time frame di sini cukup menarik. Ini kan ada golden ratio nih. Ini golden zone saya biasanya. Jadi kalau misalnya dia mengalami penurunan, di sini ada exponential moving average 50, bahkan ada 0,65 dan 0,618 yang bisa grab supportnya di area ini, mungkin bisa up lagi. Jadi kalau kita lihat secara skenario yang kita perhatikan mungkin untuk minggu depan, itu lebih ke arah Bitcoin weekend false move naik ke atas
ya. Short buka di sini, istilahnya seperti itu. Mungkin potensi dia mengalami penurunan, tapi di sini ada support, istilah ini akan create back up, supportnya akan jebol atau turun, tapi di sini ada tahanan di golden ratio dan mungkin bisa mengalami kenaikan lagi baru turun. Seperti itu. Kira-kira ini mungkin time frame-nya ya kalau kita perhatikan secara movement. Tapi kembali lagi ini hanya proyeksi aja sih gitu ya. Jadi semoga teman-teman suka video ini, dan kalau suka jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya di mana kita bahas teknikal maupun berita-berita market crypto. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.